Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam ibadah Minggu pagi di dalam Gereja Bethel Indonesia Blessing Community. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang disembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, menyerahkan akan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, lawat jamah kami supaya kami tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai seluruh pelayan yang akan melayani, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah urapi mereka dengan urapan baru. Ibadah pada pagi hari ini hamba tabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya ibadah ke pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom saudara, apa kabar saudara hari ini? Tetap berpikir positif dan jangan lupa cuci tangan. Untuk informasi kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan akan di-share melalui WhatsApp grup Media Info GBI GBC. Untuk Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam media grup, silakan hubungi nomor di bawah ini.
Jangan lupa, hari Kamis kita tetap ada fellowship loh melalui aplikasi Zoom pukul 8 malam. Ditunggu kehadirannya ya. Bapak Ibu Saudara tetap dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara tidak dapat melakukan transfer, silahkan dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan kepada gereja ketika kita kembali ada ibadah bersama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu bersehati dengan seluruh umat-Mu yang ada di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Jati Sampurna Blessing Community. Bapa, kami ingin menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menyertai pemerintahan kami, memimpin pemerintahan kami di dalam mengambil keputusan-keputusan yang sekalipun sulit, tapi mereka harus ambil keputusan untuk keperbaikan bagi rakyat Indonesia. Kami menyerahkan juga Tuhan Yesus Kristus seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Kami berdoa supaya Tuhan melawat mereka dan memberkati mereka, khususnya yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka menerima Tuhan kesembuhan yang datang daripada-Mu. Lebih daripada itu kami berdoa, sembuhkan hati mereka supaya mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami berdoa untuk para medis, Tuhan berkati supaya para medis diberikan kekuatan setiap waktu untuk melayani para pasien yang sedang mereka layani hari ini. Berdoa juga Tuhan ingin menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Kami mohon kiranya Engkau satukan mereka supaya mereka mengangkat tangan kepadamu, menggugah hatimu untuk menyerahkan bangsa ini yang sedang mengalami bencana yang sangat sulit, yaitu virus corona yang melanda Indonesia. Bapa, terima kasih, sekalipun kami kesulitan, para hamba-Mu ajar untuk mengucap syukur kepadamu supaya kami tetap memperdengarkan suara Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan supaya tetap menyuarakan suara Tuhan, menyampaikan berita sukacita, menyampaikan Injil Tuhan kepada seluruh bumi. Kami berdoa juga Tuhan untuk rumah-rumah sakit, Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada di Indonesia. Biar ada pemulihan yang luar biasa di dalam keluarga. Ada mesbah keluarga yang mereka bangun yang selama ini sudah mulai Tuhan ada kesulitan-kesulitan dan kesusahan, tapi mereka mulai bangun dengan indah. Ada anak-anak yang memuji Tuhan, ada ibu yang menyembah Tuhan, ada ayah yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan ingin menyerahkan akan Tuhan Yesus para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Tuhan, kami tahu mereka sedang mengalami kesulitan, tapi kami percaya rencana Allah itu indah pada waktunya dan Allah beri kepada mereka kekuatan untuk menghadapi hal ini. Kami menyerahkan para buruh, para pekerja yang dalam keadaan kesulitan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tolonglah juga mereka Bapa, supaya mereka benar-benar mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Terima kasih seluruh jemaat-Mu yang sedang mengikuti Tuhan acara ibadah pada pagi hari ini. Kami doakan berikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan setiap mereka. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak biarkan kami jatuh sampai tergeletak, tapi tangan kanan-Mu yang maha dahsyat itu yang akan menopang kami. Itu janji Tuhan dan janji-Mu pasti Engkau genapi. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami sembah dan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita yakin dan percaya bahwa firman ini mampu menguatkan kita di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik saat ini. Ada banyak ketidakpastian, tapi satu hal yang menjadi kekuatan kita untuk bisa melangkah maju adalah iman kita percaya kalau Tuhan Yesus baik dan gak ada satupun rancangannya yang mendatangkan kecelakaan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu saja yang menjadi kekuatan kita bersama. Mari kita angkat pujian ini, kita akan ucapkan syukur kita. Karena ucapan syukur kita adalah tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. pujilah Tuhan, kuatanku yang sejati. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Aku bersyukur, Tuhan Kau pertolonganku yang sejati. Abba Bapa, ketika ku panggil nama-Mu, Tuhan Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau setia bersama kami. Kami bersyukur, Tuhan ajar aku bersyukur dalam segala. Sebab ada mujizat-Mu terjadi, Tuhan, ketika kami bersyukur. Abba Bapa, ajar kami untuk melihat bahwa Tuhan kami lebih besar daripada masalah yang ada. Tuhan Kau kekuatanku yang sejati. Allah Roh Kudus kekuatan kami yang sejati, Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita jumpa lagi di dalam ibadah raya
pada hari Minggu yang berbahagia ini. Memang ibadah raya kita masih lakukan di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya ibadah kita, sekalipun kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi kuasa dan pertolongan Roh Kudus tidak berkurang. Nah, oleh sebab itu kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Nah, untuk mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang telah kita baca, saya memberi judul yaitu hidup berkualitas. Nah, hidup berkualitas itu memang sangat dibutuhkan, sangat diharapkan dan sangat didambakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Bahkan semua umat manusia merindukan akan hidup berkualitas. Nah, hidup berkualitas di sini bukan sekedar penampilan kita yang berkualitas, tapi juga bukan sekedar apa yang kita punyai membuat kita berkualitas, tidak. Tetapi yang berkualitas di sini adalah kita bicara tentang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kualitas di sini adalah kualitas iman, kualitas kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berpegang dan berharap kepada Tuhan, saya percaya bahwa lambat laun hidup kita akan dibawa untuk berkualitas. Nah, firman Tuhan berkata pada hari ini kepada setiap kita. Yang pertama, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua berkata begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Artinya bahwa dia tidak berguna. Dia tidak berhasil, dia tidak menunjukkan kualitas hidupnya yang baik. Maka ranting itu dipotong. Yang kedua dari pembacaan kita dapatkan adalah ranting yang berbuah itu juga dibersihkannya, supaya semakin hari semakin berbuah. Artinya kualitas hidupnya, kualitas buahnya itu dapat dirasakan, dapat dinikmati, dapat dilihat oleh orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk poin yang pertama ini adalah Tuhan mau supaya kita masuk di dalam proses. Dalam proses. Untuk hidup berkualitas yang pertama, kita harus rela diproses. Seperti emas. Kita tidak langsung pakai emas itu datang dari pabrik lalu kita langsung pakai. Tidak. Dia dimasukkan dulu di dalam sebuah proses. Ada campuran-campuran lalu dibentuk, lalu mulai dicari cara dan model segala macam sesuai dengan tukang emas yang punya mau atau sesuai dengan keinginan orang yang memesan. Nah, pada saat dibentuk itulah Bapak Ibu Saudara, di situ yang disebut proses. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ajarkan kepada kita yang pertama, untuk hidup berkualitas harus rela diproses. Harus mau diproses. Nah, kita nggak boleh lari dari proses itu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Yosua pasal 7 ayatnya yang ke-11, di sini dikatakan, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya.
Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ini hidup yang tidak berkualitas. Disuruh oleh Tuhan untuk menumpas habis. Untuk menumpas habis, menyelesaikan. Tidak boleh ada satu barang pun yang tertinggal. Apalagi ini diambil. Ini hidup yang tidak berkualitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Tuhan menegur Musa sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang anak Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hendaknya hidup kita berkualitas. Yang berkualitas saja masih diproses untuk lebih berkualitas. Apalagi yang tidak berkualitas. Harus rela diproses. Kita lihat akhir-akhir ini kita sedang diproses Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin mendapatkan sebuah kemurnian yang sungguh-sungguh. Seperti tukang emas ingin mendapatkan emas yang betul-betul bagus. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah bentuk perhiasan itu juga yang bagus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hidup berkualitas yang kedua, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-4 berkata begini, tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita hidup berkualitas, kita harus hidupnya itu di dalam Yesus. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Yesus di dalam kita dan firman-Nya juga ada di dalam kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini, kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Kita harus tetap bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua ini, bagaimana supaya kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan ajarkan kepada kita bergantung dan berharap sepenuh kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. Apa dikatakan? Dikatakan begini Bapak Ibu, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengandalkan apa yang kelihatan, yang sifatnya hanya sementara. Oleh sebab itu Rasul Paulus diingatkan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, dan Timotius juga dia mengajarkan itu kepada jemaat Tuhan. Maksudnya supaya saudaraku yang kekasih, kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan, terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang berkualitas adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Terus menerus. Dalam situasi apapun, dia hanya bergantung, dia hanya berharap kepada Tuhan Allah yang hidup. Ini yang harus menjadi kehidupan kita. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bagian yang ketiga dalam pembacaan kita, hidup berkualitas. Yang ketiga adalah Injil Yohanes pasalnya yang ke-15
Ayatnya yang ke-7, apa dikatakan di sana? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah kita harus tinggal, kita harus menjadikan firman Tuhan itu adalah standar hidup. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu menjadi standar hidup kita. Kalau firman Tuhan menjadi standar hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan yang tadi katakan, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Jikalau kita menjadikan firman Tuhan itu standar dalam kehidupan kita. Jikalau kita menjadikan Yesus itu menjadi model di dalam kehidupan ini. Jangan kita takut, jangan kita malu. Menjadikan firman Allah menjadi standar. Standar hidup kita bukan dunia. Firman Tuhan berkata dunia akan berlalu dengan segala kemegahannya. Tetapi firman Allah dia tetap kekal untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengakhiri firman Tuhan di pagi hari yang indah ini dengan sebuah kesimpulan yang sederhana. Yang pertama dikatakan begini, diproses untuk diberkati, diberkati untuk memberkati. Artinya bahwa mari kita rindu, mari kita mau, mari kita rela diproses supaya kita bisa melihat berkat Tuhan. Nah, kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi kita hidup untuk orang lain. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang membuat aku bisa memiliki hidup yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan oleh firman Allah ini. Taruh firman Tuhan ini di dalam hati saudara. Dan kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan dan sungguh-sungguh saudara merasakan, mari angkat tangan kananmu. Taruh tangan kiri di dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat anak-anakmu hari ini mengangkat tangan mereka sebagai sebuah penyerahan kepada Tuhan. Kehidupan mereka berkualitas di hadapan Tuhan, berkualitas di hadapan manusia, sehingga mereka mau diproses, sehingga mereka boleh melihat berkat dan mereka juga dapat memberkati orang lain. Itulah firman Allah yang hari ini kami boleh dengar. Taruh itu dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan bawa mereka untuk jumpa dengan Engkau di dalam kehidupan mereka. Umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus jamah hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi pada kesempatan minggu depan dengan firman Tuhan yang pasti saudara akan diberkati. Mari kita akhiri ibadah kita tundukkan kepala dan kita mau doa terima berkat dari Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun saat ini kami sedang ada di rumah kami terus. Sudah beberapa saat ini dan kami sedang diproses Tuhan. Untuk hati hidup kami semakin murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Nah, sebentar kami akan mau pulang. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami sekalian. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Wajah-Mu pandang kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama kita katakan, amen. Shalom, God bless you.